wisata alamnya, snorkelingnya, divingnya, lalu tentang kalau sampai hancur, sampai kena nikel apa sih namanya tuh, ampas-ampasnya limbah sih, apalagi kan ini dia kan di tengah-tengah laut kan, pulau di tengah. Halo viewers, kembali lagi bersama kami di Indo Posko Channel dengan program OMG, Obrolan Mahasiswa Gaul. Oke, di podcast hari ini temanya berbeda lagi ya, dan lagi hot news juga, lagi sering dibicarakan juga di X, di TikTok, di Instagram gitu. Kayaknya ini lagi hot newsnya lah. Betul. Ini gue kasih tahu clue-nya dulu kali ya. Apa tuh? Tapi sebelum itu, gue mau memperkenalkan diri dulu. Di sini gue Larasati sebagai host. Gue Deana. Gue Ika. Dan gue Steven. Yes. Jadi tadi belum kasih tahu clue-nya ya. Clue-nya itu pokoknya ada laut-lautnya. Pokoknya itu ada wisatanya. Dan terakhir itu dia ada di Papua. Kayaknya langsung bisa ketebak Udah kali connect ya. belum? Udah connect belum nih? Udah dong. Oke. Langsung aja clue-nya kita bocorin, yaitu tentang di Raja Ampat. Isu di Raja Ampat. Yes. Wow. Gue mau nanya ke teman-teman gue ini, kira-kira nih apa sih di benak kalian pertama kali ketika mendengar tentang Raja Ampat? Tapi by the way, kalian ini udah pernah ke Raja Ampat belum sih? Belum. Tapi soon ya. Jadi waiting list ya. Yes. Sama sih gue juga. Nontonnya di YouTube dulu, geng. Pesona Indonesia ya. Ya. Di Indonesia. Oke, by the way, apa pertama kali yang ada di benak kalian tentang Raja Ampat ini? Tempat liburan. Terus Surga dunia. Pantai yang bagus. Memang sih. Memang Lautnya Raja bagus. Ampat ini memang terkenalnya ini wisata alamnya ya. Wisata alamnya, snorkelingnya, divingnya, lalu tentang kebudayaan lokalnya ya. Lalu juga dia ada kalau kebudayaan lokal nggak jauh-jauh dari cita rasa masakannya. Betul. Gitu kan ya, yang memang otentik gitu. Kan ini lagi ada isu nih di Raja Ampat ya, terkait tentang tambang nikel ini ya. Menurut kalian kalian ikut gak sih berita yang lagi rame ini tentang Raja Ampat, isu Raja Ampat? Ikut baca ya? berita. Gue lumayan sih. Iya, kalau itu kan sering lewat ya beranda ya. Terus FYP. pandangan elu sebagai mahasiswa nih ya, kita sebagai mahasiswa, sudut pandangnya kira-kira apa sih isu Raja Ampat ini yang mau ada gitu ya, di salah satu pulaunya ini mau ada tambang nikel ini. Kira-kira siapa yang mau jawab dulu? Boy first mungkin. Boleh. Kalau gue sih sebagai mahasiswa sangat menyayangkan ya. Apalagi kan Raja Ampat tuh jadi destinasi yang jadi pilihan utama jadi dari warga mancanegara kan. Karena kekayaan alamnya. Jadi kalau dirusak tuh sayang banget. Sayang banget juga. Iya. Salah satunya juga jadi pionir juga ya, karena memang keindahan Indonesia pasti orang-orang tuh mungkin yang pertama tahu Bali, yang kedua pasti Raja Ampat, bener nggak sih? Ya. Sama Lombok, betul, sama Lombok. Ketiga destinasi wisata ini yang mencolok gitu ya, yang pilihan utama bagi turis mancanegara gitu kan. Kalau dari siapa dulu nih? Kira-kira Ika dulu boleh? Apa? Kira-kira sudut pandang kamu sebagai mahasiswa gitu ya terkait tentang adanya isu Raja Ampat ini. Boleh dari kebudayaannya dulu, kebudayaannya dulu nih, kira-kira seperti apa? Kira-kira bakal terkena dampaknya nggak sih? Pasti bakal terkena ya. Karena memang salah satunya juga ya Diana, terkait tentang Raja Ampat ini, kebudayaan lokalnya ini kan jadi ciri khas utama ya. Betul. Jadi ciri khas utama. Kalau misalnya beneran terjadi itu tambang nikel, pasti kebudayaan lokalnya akan tercoreng nggak sih? Betul nggak sih? Betul. Kalau dilanjutkan aktivitas tambang nikel tersebut, jadi kalau udah terjadi mah emang udah terjadi kan, udah ditambangin, Yes. ya kan? Betul. Nah, maka dari itu
apa ya, gue sebagai mahasiswa itu sangat menyayangkan hal tersebut. Karena ya bisa merusak ekosistem yang ada di sana, dari lingkungan, terus iya, biota laut ataupun daratnya itu sangat disayangkan sih. Apalagi terumbu karang kan itu salah satu apa ya yang harus kita jaga, maksudnya apa ya, kalau di Indonesia tuh terumbu karang di situ dilindungi, betul, dilestarikan. Harusnya dilestarikan. Iya, kalau kena dampaknya akibat dari tambang nikel tersebut kan berpotensi untuk rusak, ya hancur. Kan? Iya, hancur. Apalagi kan bukan tambang, sorry. Apa sih, terumbu karang ini kalau udah hancur itu nggak bakal bisa tumbuh. Iya, nggak bisa tumbuh puluhan tahun sih. Sayang banget. Belasan tahun. Sayang banget. Ya. Selain tadi ya tentang kebudayaan lokalnya juga, menurut lu berarti ini lebih karena untung atau buntung? Lebih banyak untung atau buntungnya? Kalau menurut gua untuk dari segi ekonomi mungkin ya, dari jangka pendeknya itu dihitungnya mungkin akan untung. Tapi kita nggak tahu nih jangka kedepannya bagaimana, apakah menguntungkan masyarakat lokal tersebut apa enggak, gitu kan? Karena ya juga ya, kalau dipikir-pikir ya, Raja Ampat ini kan salah satu penyumbang devisa negara ya kan? Karena fun fact-nya nih, di tambang nikel lagi nih gue bahasnya. Di Raja Ampat ini itu menyumbangkan devisa negara sekitaran 20 triliunan dalam satu tahun, 2 tahun, 3 tahunan. Ya kurun waktu kurang dari 5 tahun lah. Itu angka yang sangat besar. Ya kalau misalnya dibandingin dengan untungnya tambang nikel dalam jangka pendek, maka memang untung ya. Tapi kan jangka panjang itu seperti apa? Gitu. Makanya kita harus juga memikirkan bagaimana kedepannya jangka panjang itu akan seperti apa. Betul. Jadi ya seperti itulah ya. Apalagi juga terumbu karang Indonesia, khususnya di Raja Ampat ini itu dilindungi banget. Ya, bahkan cadangan terumbu karang di dunia itu salah satunya itu ada di Indonesia, terbesarnya. Kalau sampai hancur, sampai kena nikel apa sih namanya tuh, ampasnya limbahnya itu kan pasti bakal sayang banget sih itu. Oh ya, gue nanya deh ke lu tahu kan cuitan dari Menteri ISDM Indonesia, siapa namanya ya? Bahlil. Menurut lu ya tentang cuitan dia, katanya gini cuitannya, tambang nikel di Raja Ampat nggak apa-apa kok, nggak berpotensi merusak, kan itu jaraknya jauh, sekitaran 30 sampai 40 km. Menurut lu dari cuitannya dia, kira-kira gimana tuh? Kok gue jadi kesel sendiri ya? Gue pengen jawab. Yes. Justru baru tadi gue baca beritanya yang faktanya ya. Justru itu limbah-limbahnya itu merusak gitu sekitar 500 hektar terumbu karang. Wow. Terus hektar. Kata Pak Bahlil sendiri, semua limbahnya tuh udah di apa ya namanya? Mungkin udah ada alatnya gitu ya. untuk supaya nggak nyebar ke laut gitu kan. Padahal mah sebenarnya nyebar sampai laut. Pasti ada tanah-tanahnya yang rusak itu terumbu karang. Jadi nggak memungkinkan untuk tidak merusak terumbu karang tersebut. Itu nggak mungkin banget. Iya, pasti ya ada lah bocor-bocor ya. Impossible ya. Impossible, apalagi kan ini kan di tengah-tengah laut kan. Pulau di tengah-tengah laut. Mau buang kemana selain buang ke laut? Iya kan. Terlebih lagi gue ngeliat video, gue pernah ngeliat satu video yang dimana masyarakat tersebut videoin kayak air di rumah gue kok jadi kayak gini nih, kayak ada lumpur-lumpur gitu ngeluarin. Gue juga kan, pernah lagi. apa ya, menurut gue itu juga bisa menyebabkan pencemaran air dan tanah tentunya. Terus juga mengakibatkan penyakit kepada masyarakat. Kayak gitu. Nggak mungkin kan mandi pakai air itu budukan badan lu ntar. Iya, nggak mau ya. Skincare gue mahal. Canda. Berarti karena emang ya cuitannya Pak Bahlil ini, entah kenapa setiap beliau ngomong tuh gue emosi. Kenapa tuh? Jadi emosi karena gini, gue gini ya, gue bingung sama governmentnya, apalagi government ISDM ini. Apakah di government ISDM ini tidak ada PR-nya, gitu? Tidak ada ininya, apa ya namanya, misalkan orang PR-nya, orang humasnya yang bertugas untuk menyampaikan
pernyataan dari beliau gitu. Nggak usah dari beliau sendiri yang ngomong gitu. Maksud gue tuh karena gini ya, warga internet kan udah nggak percaya gitu kan sama omongannya dia kan, betul nggak sih? Betul. Pada nggak percaya sama omongannya dia gitu. Udah tahu dia itu citra di masyarakat itu udah buruk, jangan dia yang ngomong gitu. Lu carilah humas lu di sekitaran pemerintahan lu, pasti banyak orang-orang yang berpendidikan tinggi, yang punya wawasan yang luas, yang punya tutur katanya yang lebih gitu kan. Lu pasti banyak gitu. Cobalah biar mereka aja yang ngomong, jangan dari dia gitu kan gitu. Karena kesel tiap yang ngomong kayak nggak ada mungkin poinnya. Beliau yang ingin menyampaikan pernyataan langsung tersebut. Iya, tapi justru menjadi bumerang sendiri kan bagi dia sendiri gitu kan. Iya, betul. Oke, question terakhir dari apa gue, kira-kira apa sih pesan yang mau lu sampaikan ke government, ke pemerintahan kita terkait tentang isu ini? Mungkin untuk para pemerintah dan investor, tolong dipikirkan lebih baik lagi jangka panjang ke depannya wilayah tersebut akan seperti apa, dampaknya bagaimana. Terlebih lagi kalau Raja Ampat itu terdiri dari 70% ya hutan. Itu akan sayang banget kalau digundulin, walaupun kemarin bilangnya udah ditanam lagi tuh, udah direboisasi lagi, tapi ya gimana ya kalau misalkan memang untuk kepentingan tertentu mah babat habis. Iya, untuk kepentingan komisaris tertentu ya. Ada lagi? Iya, sayang banget kalau sampai ya tercemar lautnya, terus kasihan masyarakat lokal juga. Dampaknya kena ke mereka karena juga itu salah satu mata pencarian. Iya, betul ya, mata pencarian mereka kan di laut gitu kan ya, di laut. Sedih miris ya. Juga ada lagi dari Stephen atau Ika mungkin mau ngasih statement. Mungkin Ika. Menurut tuh apa Kak kira-kira buat pemerintahan kita nih supaya nggak bertindak gegabah gitu mungkin? Iya. Tidak. Ini sama-sama aja sih jawabannya. Iya, sama aja ya. Iya. Pasti nggak beda jauh juga kan jawaban lo sama dari Diana gitu. Gini, warga lokal di Papua itu sudah cukup menderita Pak. Sudah cukup menderita sekali. Mereka itu dari hutan yang sudah dibabat habis oleh pemerintah kita, mereka tidak mendapatkan manfaatnya gitu. Bener nggak apa yang ngomongin? Benar-benar. Mereka itu kan warga lokal di sana, warga asli di sana, mereka tinggal di sana, mereka makan di sana, mereka mengisi perut mereka itu dari sana gitu. Kalau sampai tambang nikel ini beneran terjadi dan itu laut itu tercemar, ikan-ikan itu tercemar, mereka mau makan dari mana Pak? Gitu. Dari BLT? Nggak bakal nyampe Pak, nggak bakal nyampe ke mereka, saya yakin. Jadi kalau misalnya Papua tidak ingin pisah dari Indonesia, coba untuk mengerti sekali saja perasaan mereka gitu. Iya, jadi harus ada transparansi dan akuntabilitasi dari masyarakat lokal tersebut. Ya, dari pemerintah dan masyarakat lokal bisa tuh ya apa sih namanya? Saling antara pemerintah sama berdiskusi musyawarah gitu, saling menguntungkan. Berbeda pendapat tapi setidaknya didiskusikan dulu. Jadi nggak ada tuh demo-demo yang kayak kemarin nungguin di bandara ya. Iya. Itu sampai ditungguin kan Pak Menteri di demo. Jadi itu kan menunjukkan kayak masyarakat kontra nih, nggak setuju dengan adanya aktivitas tersebut. Iya. Gitu. Apalagi ya kalau aktivitas tambang nikel ini pasti jatuhnya nggak ke masyarakat Papua. Dan itu pasti ke mereka-mereka yang yang melakukan itu gitu. Keperluan tertentu. Iya, keperluan tertentu itu sih. Oke, terima kasih ya teman-teman atas opininya, bagus banget. Gue makin terbuka terkait hal ini, terkait isu ini gitu, bahwa kita sebagai mahasiswa jangan tutup mata, jangan tutup telinga terkait isu ini. Karena kenapa? Kita mungkin tidak merasakan secara langsung dampak ini, tapi one day, one year kita nggak tahu seperti apa dampaknya ke kita. Betul nggak sih? Itu aja yang bisa kami sampaikan ya di podcast ini terkait isu isu Raja Ampat ya. Mohon maaf jika tadi kalimat kita mungkin sedikit
apa ya, hard. Belibet. Iya, belibet juga gitu karena ya saking kebawa perasaan gitu ya. Miris banget gitu, miris gitu. Semoga dari podcast ini juga bisa membuka mata kita gitu kan, bahwa ya kita nggak bisa diem aja gitu. Ya, apalagi mahasiswa. Kalau bukan kita sebagai mahasiswa, siapa yang akan menonton mereka? Ya kan? Yes, betul. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa ya untuk follow akun Indoposko nih di bawah ini, jangan lupa ya. Untuk follow, Untuk subscribe. follow dan jangan lupa untuk di subscribe, like dan komen gitu kan. Terima kasih dan see you next time. Bye.